Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu, Pak, bersamaan dengan datang itu ujian, Bapak Ibu sekalian, datang juga solusi sebenarnya. Cuman solusinya kadang belum ditahu, Pak. Bersamaan itu, ya, prosesnya bersamaan. Ya. Maka kalau kita diuji tadi, wabasyiris sabirin, kata Allah, sampaikan kabar gembira bagi yang bersabar. Kenapa, Pak? Karena sabar itu proses. Sampai kapan? Sampai mati. Saya ulangi, Pak. Sabar itu apa, Ustadz? Sabar itu sebuah proses. Sampai kapan, Ustadz? Ada nggak akhirnya? Tidak ada, Pak. Sampai mati. Semua kita akan diuji dengan macam-macam ujiannya. Iya. Waktu dulu kita muda belum ada istri, Pak. Kita minta, ya Allah karuniakan saya jodoh. Kita yang minta. Menikahlah kita. Dikira punya istri gampang. Pas sudah punya istri, subhanallah, iya, mungkin banyak tidak cocoknya. Padahal dulu kau yang minta. Lalu kemudian Anda minta anak. Belum punya anak, Pak, minta lagi sama Allah, ya Allah berikan saya anak. Bayangkan, Pak. Dapat lagi anak. Dikasih satu minta dua, dapat lagi dua. Ketika dua berkelahi ini anaknya. Waktu satu tidak berkelahi, dia bilang, ya Allah berkelahi, susahnya kamu saya didik ini anakku, ya Allah. Kan kamu yang minta. Dia bilang supaya tidak berkelahi, minta lagi 3. Minta dikasih lagi 3 anak. Ternyata yang susah bukan berkelahinya, biaya sekolahnya. Coba, Pak, berbarengan dengan ujian ada rezeki, dan berbarengan dengan rezeki pasti ada ujian. Betul enggak, Bu? Betul enggak, Pak? Ada rezeki dikasih Allah, pasti tunggu, Pak, ada ujian tak? Ada ujian tak? Tunggu, Bu, ada rezeki tak? Maka jangan pernah meminta rezeki tapi Anda tidak siap diuji. Saya ulangi, jangan pernah meminta rezeki. Apa kita minta, Pak? Rezeki apa? Ibu, apa kita butuh, Bu? Mau haji, pasti ada ujiannya. Kita kira haji gampang, mungkin dikasih rezeki untuk naik haji. Pas sampai di haji, mungkin banyak mengeluh, panasnya Ustadz. Mulai lagi mengeluh, sakit Ustadz. Mulai lagi mengeluh, susahnya makanan, tidak ada palu basah. Nasami yang dicari palu basah di Saudi, tidak ada contoh, Ustadz. Banyak, Pak, Bapak Ibu sekalian, ya Allah. Ada yang minta, saya minta mobil, ya, dikasih mobil, ya, dia kira gampang urus mobil, biaya pajaknya mahal, ininya mahal, mengeluh milai. Manusia, Bapak Ibu sekalian. Kata Allah dalam Al-Quran, Bu, khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Semua manusia diciptakan berkeluh kesah, diberi nikmat tidak syukur, diberi ujian mengeluh. Illal musallin, satu yang bisa selesai dari itu, Pak, kecuali orang yang jaga sholat, perbaiki sholat. Maka yakin, Pak, orang yang perbaiki sholat mudah sabar. Orang yang sabar karena kemudian dia perbaiki sholat. Ujian kita beda-beda, Bapak Ibu sekalian. Ujiannya Ustadz ada juga. Ujiannya seorang kiai ada juga. Ujiannya seorang kaya ada juga. Orang miskin ada juga. Orang sehat ada juga. Setiap kita punya ujiannya. Karena setiap kita punya rezekinya, Bapak Ibu sekalian. Yang dipunyai oleh orang belum tentu dipunyai oleh orang lain. Ada Allah titipkan rezeki ilmu. Masya Allah, saya punya teman doktor, Pak, dari Madinah, tapi sampai sekarang belum punya anak. 12 tahun nih kasihan menikah. Doktor, paham agama, istrinya ustadzah. Suami istri, Pak, doktor. Satu suaminya doktor, satu ustadzah. Alumni Timur Tengah juga S1-nya. Menikah, belum dikasih anak. Apa dia tidak tahu caranya membuat anak? Tahu, Pak. Tahu fikihnya? Tahu. Dia tahu bagaimana ilmunya. Menguasai bidang fikih. Doktor di bidang fikih, Pak. Ujiannya apa, Pak? Anak. Nabi Zakaria, jangan nih teman saya, Nabi Zakaria. Nabi, Pak, ketika dia dakwai kaumnya, wahai kaumku, jangan sembah berhala itu, dia tidak bisa memberikan manfaat. Sembahlah Allah. Kita kira anak itu tidak jadi ujian. Apa dia bilang kaumnya pada Zakaria? Dia bilang, hei Zakaria, kalau itu Tuhanmu ada, pasti kau sudah dikasih anak. Coba, Pak. Sabarnya itu Nabi bernama Zakaria. Siapa lagi Nabi yang terlambat punya anak? Ibrahim.
Kaumku jangan sembah berhala. Hei Ibrahim, kau saja belum punya anak. Mana Tuhanmu? Coba bayangkan. Makanya dakwah para nabi itu luar biasa. Ujiannya besar. Ujiannya besar Pak. Di saat yang bersamaan nikmatnya juga. Ya. Allah titip dalam keadaan yang tersembunyi. Nikmat apa yang dipunyai para nabi Bapak Ibu sekalian? Nikmat menikmati ujian. Itu yang berat Pak. Dari mana Ustaz kita bisa menikmati ujian? Dari menikmati sholat. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz bilang menikmati ujian itu dari menikmati sholat? Tadi khuliqal insanu halu'a. Manusia diciptakan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa musibah, ujian, mengeluh. Wa idza massaul khairu manu'a. Kalau diberikan al khair, kebaikan, rezeki, manu'a, tidak bersyukur. Illal musallin, kecuali orang yang jaga salat. Makanya dalam ayat yang lain, perhatikan Pak. Lihat ini ayatnya. Ketika Allah mengatakan Ista'inu bis sabri was salah. Al-Baqarah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Khusyuk. Kata Allah, Ista'inu, minta tolonglah. Bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Kita disuruh apa Pak? Minta tolong dengan apa Ibu? Sabar dan salat. Wa innaha, karena keduanya lakabiratun, sangat besar, sangat susah. Sabar dan salat. Bayangkan, kita disuruh minta tolong sama Allah dengan dua ini, sabar dan salat. Karena menerima nikmat jauh lebih mudah daripada menjalani ujian. Makanya orang yang sudah terbiasa sabar dengan ujian mudah menerima nikmat. Tapi orang kalau dapat nikmat banyak, baru dikasih sakit sedikit, baru uji sedikit, baru pasti banyak mengeluh. Makanya orang disuruh minta tolong dengan apa? Sabar dan salat. Kata Allah, wa innaha, karena sesungguhnya sabar dan salat, lakabiratun illa 'alal khashi'in, pasti berat kecuali orang yang jaga salatnya. Makanya dalam ayat yang lain, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Siapa Bu? Alladzina hum, yang mana mereka? Fi salatihim khashi'un, ketika dia salat dia khusyuk. Coba kita lihat. Disuruh Bapak Ibu sekalian kita salat untuk kita mudah melewati ujian kita. Disuruh kita sabar untuk kemudian kita bisa salat dengan baik. Maka rumus sabar Bapak Ibu sekalian. Ustadz, kalau ada yang tanya, Ustadz bagaimana caranya kemudian kita bisa sabar melewati ujian-ujian kita? Perbaiki salat.